Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di para pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan kita baca firman Tuhan ini, lakukan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak cukup hanya membaca saja, tapi kita harus mengundang Roh Kudus untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Jika dengan akal kita, jika dengan kepintaran kita, jika dengan kehebatan kita, kita tidak akan mengerti. Jadi jika kita hanya membacanya saja, tidak kita undang Roh Kudus, nanti kita sama seperti orang-orang Farisi. Dia mengerti apa isi Alkitab, tapi tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini perlu kita mengerti oleh tuntunan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi ini tidak gampang. Jika kita tidak menyatu bersama Tuhan, kita tidak akan mendapatkannya. Jadi kita harus menyatu, Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan. Artinya sudah tolak belakang. Banyak saat ini mengaku-ngaku saya ini orang Kristen. Artinya hanya di bibir saja. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena tidak melakukan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak melakukan taat seturut dengan tertulis. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu kebanyakan aturan-aturan manusia. Kenapa? Karena sangat sukar kita melakukan aturan-aturan Tuhan jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena di sini kita harus mematikan daging. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita di sini di Matius 7 ayat 24 ini mengatakan kepada kita, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kita diajarkannya kepada kita itu membaca firman Tuhan ini dengan prinsip yang kuat, dengan pondasi yang kuat. Jadi bukan hanya membaca saja, tapi kita itu harus ada pondasinya. Apa pondasinya itu? Adalah kita harus undang Roh Kudus masuk dalam hati kita ini. Itulah pondasinya, karena kita akan dituntun, kita akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita betul-betul menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita hanya mengandalkan pikiran kita, logika kita, kepintaran kita, kita tidak akan mengerti, sehingga kita menganggap firman Tuhan ini biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kita tidak heran banyak saat ini orang Kristen hanya mengikut-ikut saja, sehingga banyak saat ini mengikuti aturan-aturan manusia, bukan kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Bapak Saudaraku, apapun firman yang kita baca ini, jika pondasinya itu kuat, kita akan tahan diuji. Apapun datang, gempa, baik juga mungkin banjir, angin pun kita datang, kita tidak kena apa-apa karena pondasinya kuat. Nah, jadi Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa pondasinya kuat? Harus dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, jadi jika kita dengan akal kita, kepintaran kita, tentu kita tidak akan kuat, karena kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Makanya Bapak Saudaraku, banyak saat ini manusia pada umumnya orang Kristen hanya ikut-ikutan saja, tidak kembali kepada Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, kita sini harus kita kembali kepada yang tertulis. Apa yang dituliskan Yesus kepada kita, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus itu sudah segala cara
untuk melakukan supaya kita itu berbalik kepada firman-Nya. Dia segala perumpamaan, segala cara dia lakukan supaya kita mengerti, supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita tidak mengindahkannya. Kenapa seperti itu Saudaraku? Karena sangat licik di setan itu. Setan itu menina-bobokkan kita supaya kita tidak kembali kepada Tuhan, supaya kita jangan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian kemanakah akhirnya kita? Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi di sini kita melihat ayat 25 mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi Bapak Saudaraku, firman yang kita dengar ini harus kita dirikan dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita kuat, sehingga kita paham, sehingga kita bisa melaksanakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita pakai dengan logika kita, begitu datang melanda bencana datang, sehingga kita